Hai friend, ketemu lagi sama Pokebi Barbar di sini. Gimana kabarnya? Pada sehat semua ya? Dan jangan lupa bahagia selalu. Pokebi mau ceritain nih, ada film yang negangin banget dah. Nah, judulnya Ran, bahasa kerennya tuh ya, Lari alias Merad. Nah, di awal film nih ya, diceritain ada seorang ibu namanya Dayen. Diliatin nih, bayinya baru lahir. Tuh bayi kelihatannya lemah banget. Dan si Dayen ini kayaknya cemas banget. Terus dia bilang, bayi gue baik-baik aja kan? Lanjut, waktu terus berlalu ya. Kita dilihatin nih, si Dayen lagi ada di perkumpulan para orang tua yang lagi ngomongin, yang lagi ngebahas bagaimana perasaan mereka kalau anaknya pada masuk kuliah. Nah, si Dayen bilang, I am happy, katanya gue seneng banget. Nah, di rumah diliatin Dayen lagi ngerawat seorang remaja putri namanya si Kelo yang kakinya lumpuh dan pakai kursi roda. Mereka tuh hanya tinggal berdua di rumah itu. Setiap hari nih ya, si Kelo ini harus minum obat, kagak boleh kagak. Friend, di zaman yang modern kayak gini ya, ada yang bikin kita miris. Ternyata si Kelo ini kagak dibolehin punya HP. Bolehnya pakai komputer itu juga harus diizinin sama si Dayen. Dan yang Pokebi kagak habis pikir ya, si Klo ini kagak boleh keluar rumah. Dia mendem aja di dalam. Kehidupannya nih ya benar-benar terisolasi, terpasung. Benar-benar ya hidupnya tuh kayak burung di dalam sangkar. Sekalinya dia keluar ya sama si Dayen. Itu juga nonton bioskop. Nah, si Klo ini kan ikut tes nih, dia pengen masuk universitas, tinggal nunggu surat diterima apa kagak. Tiap hari dia nunggu tukang pos datang dan harap-harap cemas, keterima kagak ya. Tapi setiap dia mau ngambil surat, pasti kalah cepet sama si Dayen. Dan kata si Dayen, surat itu bukan dari universitas. Pokoknya banyak hal deh yang membagongkan plan dari si Dayen. Nah, pada suatu hari si Dayen abis pulang belanja nih. Naruh barang belanjaannya tuh di meja. Gak lama dia dapet telepon. Terus karena sinyalnya kagak bagus, dia keluar nyari sinyal yang lebih bagus dan dipercaya. Yang paling terdepan kayak iklan aja ya Pokebi. Wah, pas ngeliat si Dayen keluar, nah si Kelo nih pura-pura ngambil coklat di tas belanjaan. Dan secara kagak sengaja dia nemuin obat pil yang biasa dikasih si Dayen ke dia. Warnanya hijau abu-abu. Tapi tulisan di botolnya namanya nama si Dayen, bukan nama si Kelo. Wah, tambah curiga dah nih si Kelo. Kayak ada udang di balik batu nih si Dayen. Pas malamnya si Kelo nanya tuh sama si Dayen. Itu obat apaan sih ya? Yang diminumin ke saya. Terus si Dayen pakai jurus ngeles. Ada aja dah pokoknya itu obat buat kita katanya. Lah besoknya ya, dia kagak mau minum obat tuh si Kelo. Dan nyari tahu, ngeliat ke tempat pil yang tadi pakai nama si Dayen udah dilapisin sama nama si Kelo. Terus ada tulisannya Trigosin. Dia mutusin udah kagak mau minum obat itu lagi. Karena penasaran, si Klo ini diem-diem keluar kamar buat ngambil laptop, buat nyari apaan sih tuh ya obat yang namanya Trigosin. Dan saat itu dia bener-bener dah penasaran. Tapi sialnya ya, setelah pakai pengorbanan, internetnya ternyata metong. Gagal maning, apes banget nih bocah. Padahal dia pengen tahu banget, tapi ketahuan mulu sama si Dayen. Dan ada nih cerita yang bikin merinding nih friend. Kirain si Chloe tuh si Dayen udah tidur. Nah dia ngendap-ngendap nih di ruangan gelap. Dari jauh tahu-tahu si Dayen lagi ngeliatin si Klo. Wah ilah, episode ini ya merinding banget dah. Si Klo pokoknya usaha banget pengen tahu itu yang namanya Trigosin itu apa. Dia coba nih telepon asal-asalan karena kalau di apotek langganan si Dayen, tukang apoteknya tuh udah tahu nomornya. Jadi dia takut ketahuan tuh sama si Dayen. Makanya dia cari cara dan akhirnya ada orang yang bantu
ngasih tahu si Klo kalau pil trigosin itu untuk ngobatin orang yang sakit jantung. Dan ternyata juga trigosin itu warnanya merah, bukan warna hijau abu-abu. Bujuk Bu Neng, jadi selama ini obat yang dikasih Dayan ke si Klo obat apaan itu ya? Makin penasaran aja dah si Klo. Suatu hari si Klo ngajak si Dayan nih nonton bioskop. Pas di dalam bioskop si Klo kebelet mau empup. Dia bilang, "Dayan, mau ke toilet dulu ya, bentar." "Ya udah dah," kata si Dayan. Tumben dia boleh dikasih nih si Klo sendirian. Nah di sini nih ya friend, ada adegan yang bikin deg-degan banget. Si Klo diam-diam pergi ke apotek yang kebetulan apoteknya deket bioskop. Lah udah dah kesempatan emas nih buat si Klo. Dia nunjukin ke orang apotek. "Nih nanya dong ya, ini pil hijau obat apaan ya?" Tapi karena kerahasiaan pelanggan, orang apotek itu kagak bisa ngasih tahu. Tapi setelah searching nih ya, si Klo meles-meles, "Tolong dong ini obat apa?" Akhirnya orang apotek itu ngasih tahu. Nah terus si orang apotek nyari nih, searching. "Oh ini obat ini buat obat guguk," katanya, alias buat dogi. Buset dah, ternyata pil yang selama ini dikasih si Dayan ke si Klo, pil buat si dogi. Terus kata si Klo, "Khasiatnya kalau buat manusia, ini bisa kenapa ya?" Kata si Klo Arab-Arab cemas sama jawabannya tuh orang apotek. Tapi ternyata jawabannya udah bisa diduga. Akibatnya ini kata orang apoteker bisa nyebabin kelumpuhan. "Oh begitu," kata si Klo. Tiba-tiba seujuk-ujuk si Dayan datang nemuin si Klo dan si Klo disuntik biar pingsan. Pas bangun dia udah dikunciin di kamar. Pas tahu si Dayan pergi, si Klo berusaha kabur keluar dari jendela lewat genteng. Pokoknya udah kayak Spiderman aja dah dia, atraksinya bikin yang nonton jantungan. Mau coba turun tangga yang tangganya tuh di setel otomatis untuk kursi roda. Tau-taunya udah dimatiin sama si Dayan. Terpaksa dia turun tangga manual dan terjatuh. Tapi ada keajaiban, karena udah lama si Klo kagak minum obat ya, dia ternyata kakinya bisa digerakin dari kursi roda. Dan dengan semangat 45 si Klo akhirnya berhasil keluar rumah. Di jalan nih ya, dia kebetulan ketemu sama tukang pos dan ngejelasin semua situasi dan kondisinya. Tapi emang lagi sial ya, dia papasan sama si Dayan. Tapi ya tukang pos ngelarang si Dayan deket-deket sama Klo dan mau tetap pergi ngebawa si Klo. Tapi emang dasar kadal burik ya si Dayan. Dia berhasil nyuntik tukang pos hingga pingsan tuh tukang pos. Klo disekap lagi di dalam ruangan. Dia terus di dalam ruangan dia nemu itu si Klo berkas-berkas, ada surat-surat dari universitas yang isinya nyakitin hati banget ya sampai ke tulang-tulang. Bagaimana kagak sakit hati si Klo. Ternyata dia diterima kuliah, padahal itu impian dia dari dulu. Nah ada salah satu isi kotak nih yang ada surat-surat tentang anaknya si Dayan, yang intinya pokoknya daya bayi yang dilahirin sama si Dayan ternyata udah meninggal dunia. Dan si Dayan stres dan dia nyulik bayi orang lain yang sebenarnya dari kecil ternyata itu si Klo. Emang si Dayan kebangetan ya, biar rahasianya kagak kebongkar, si Klo dari kecil udah dikasih obat yang buat guguk supaya dia mengalami kelumpuhan. Bener-bener banget dah nih si Dayan ya. Nah terus si Klo ketahuan nih, si Dayan mau ngajak ngomong baik-baik dan kita mulai hidup baru lagi ya Klo. Tapi si Klo udah trauma dan akhirnya dia minum zat kimia yang ada tulisannya, "Hubungi 99 jika tertelan." Si Klo kagak sadarkan diri dan akhirnya si Dayan bawa si Klo ke rumah sakit. Karena termasuk pasien yang mencoba bunuh diri, si Klo masuk ke dalam perawatan khusus. Tapi emang dasar ya si Dayan burik nih, kagak pernah putus asa. Dia nyoba lagi mau bawa si Klo. Nah si Klo ngeliat nih si Dayan ada di ruangan dan kayaknya pengen ngelakuin sesuatu. Udah feeling so strong nih. Nah dengan kode si Klo minta kertas sama pulpen ke perawat. Ketika perawat keluar ruangan, bener aja si Dayan bawa kabur si Klo. Nah
Tapi untungnya ya si Klo nih sempat nulis tulisannya bacaannya emom. Perawatnya datang lagi ke ruangan, si Klo udah hilang. Untung aja dia ninggalin tulisan. Nah, si petugas keamanan langsung ngejar nih. Si Dayan ngarahin pistol, tapi keburu ditembak tuh sama petugas keamanan. 7 tahun kemudian nih Pren, di sini diceritain nih si Klo yang masih pakai kursi roda ada di rumah sakit tempat si Dayan dirawat karena lumpuh. Pren, lu mau tahu kagak kenapa si Dayan selama 7 tahun di rumah sakit dan masih mengalami kelumpuhan? Ternyata usut punya usut, si Klo ngasih si Dayan pil obat yang dulu si Dayan kasih buat si Klo. Nah, sekarang hukum karma berlaku dah, Pren. Akhirnya si Dayan kena batunya deh tuh. Oke ya, Pren, segini dulu dah cerita dari Pokebi. Bye. Mwah.